Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para dokter yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita tentang hadis-hadis Al-Arba'in Nawawiyah, dan kali ini kita akan bahas satu hadis yang merupakan landasan bagi para hakim dalam berhukum, ya, menjalankan permasalahan-permasalahan dalam pengadilan, ya. Hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, itu hadis ke-33 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Lau yu'tan nasu bidakwahum," kalau orang-orang diberikan sesuai dengan pengakuan mereka, ladda'a rijalun, lau yu'tan nasu bidakwahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum, maka akan ada sebagian orang yang mengaku-ngaku untuk mengambil harta suatu kaum atau untuk menumpahkan darah kaum yang lain, yaitu ngaku-ngaku itu harta saya. Kalau langsung dikasihnya, dia akan ngaku-ngaku ini harta saya. Wadima'ahum, atau dia mengaku bahwasanya keluarga kami telah dibunuh oleh kabilah fulan atau suku fulan, suku fulaniyah, seperti itu. Walakinil bayyinatu 'alal mudda'i, tetapi yang harus dilakukan adalah pengaku, pendakwah harus mendatangkan bayyinah, yaitu bukti, wal yamin 'ala man angkar, dan orang yang dituduh dia bersumpah untuk mengingkari tuduhan tersebut. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, haditsun hasanun, hadis ini hadis yang hasan. Rawahul Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, wa ghairuhu hakadha. Demikian diriwayatkan oleh Baihaqi dan yang lainnya seperti ini, wa ba'dhuhu fi sahihain, dan sebagiannya ada dalam sahihain. Saya ulangi hadis ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lau yu'tan nasu bidakwahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Walakin al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Kita akan jelaskan. Kita artikan, seandainya manusia selalu dipenuhi tuntutannya, jika orang-orang selalu dipenuhi tuntutannya, maksudnya pengakuan, ya, ladda'a rijalun amwala qaumin, maka akan ada orang-orang yang ngaku-ngaku hartanya pada suatu kaum, hartanya ada pada satu kaum, atau mengaku suatu kaum telah menumpahkan darah, mengaku darah pada kaum, darah yang harus dibayar pada suatu kaum. Walakin al-bayyinatu 'alal mudda'i, tetapi yang seharusnya al-bayyinah 'alal mudda'i, yaitu bukti harus didatangkan oleh sang pengaku
Kemudian wal yamin 'ala man angkar, yang dituduh mengingkari dengan cukup yamin, dengan sumpah. Ini asal hadis berkaitan dengan masalah qadha, masalah hukum ya. Ini sangat penting ya, karena kita tahu tidak semua orang jujur, tidak semua orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau setiap ada yang ngaku-ngaku kemudian dikabulkan, maka semua orang akan ngaku. Tahu-tahu datang orang, itu rumah saya, dia ngambil dari saya, kasih. Itu mobil saya, dia ngambil dari saya, dikasih. Kalau begitu kacau. Kacau karena manusia tidak semuanya jujur. Manusia tidak semuanya jujur. Ya, makanya dia mengatakan, lau yu'tan nasu bidakwam. Jika orang selalu dipenuhi tuntunannya, pengakuannya, maka repot. Akan ada nanti lada'a rijalun, akan ada sekelompok orang yang mengaku itu harta kami. Padahal itu harta milik orang lain, tapi mereka ngaku. Lebih daripada itu, wadima'ahum, bahkan ngaku-ngaku mereka telah membunuh adik kami. Yang bunuh si fulan, maka harus ditegakkan kisos. Repot. Akan banyak ngaku itu harta dia diambil orang, atau ngaku itu dia pinjam uang enggak bayar-bayar, banyak pengakuan. Atau si fulan telah memukulku, si fulan telah melukaiku, kejadiannya 10 tahun yang lalu, atau si fulan telah membunuh adikku, akan banyak pengakuan-pengakuan. Maka ada aturannya. Aturannya apa? Yang seharusnya aturannya al-bayyinatu 'alal mudda'i. Kalau gitu yang mengaku-ngaku disebut al-mudda'i, Ini al-mudda'i. Pengaku, dia harus datangkan bayyinah, al-bayyinah, ya. Pengaku harus mendatangkan bayyinah. Harus datangkan bukti. Dalam bahasa Arab al-bayyinah. Adapun yang tertuduh, wal yamin 'ala man angkar. Yang tertuduh, dia dituduh, ya, maka dia tidak perlu mendatangkan bukti bahwasanya saya bebas. Tidak, dia berada di posisi yang kuat. Maka dia cukup, yang tertuduh cukup al-mudda'a alaih. Yang tertuduh cukup bersumpah. Demi Allah tidak benar, ya. Cukup bersumpah. Kenapa yang mengaku harus datangkan bukti sementara yang dituduh cukup bersumpah? Karena yang mengaku dia menunjukkan suatu hukum yang keluar daripada hukum asal. Hukum asal misalnya, saya punya mobil. Saya lagi naik mobil tersebut. Datang orang bilang itu mobil saya. Diambil oleh dia. Ada orang ngaku itu mobil dia. Zahirnya apa? Zahirnya ini mobil saya yang pakai. Zahirnya mobil saya yang pakai. Dia ngaku-ngaku, ya. Berarti posisi saya kuat. Hukum asal, apa yang saya pegang itu milik saya. Dia sekarang mendakwahkan, mengaku suatu perkara yang keluar daripada hukum asal. Ya, hukum asal. Maka dia harus mendatangkan bukti. Ya, seperti ada seorang tinggal di rumahnya tenang. Tahu-tahu ada yang ngaku, ini rumah saya. Ini rumah bapak saya, ini rumah nenek moyang saya. Lah, mana buktinya? Ya, dia harus datangkan bukti. Lah, kamu yang mana buktinya ini rumahmu? Enggak, saya hukum asal ini rumah milik saya karena saya tinggal di sini. Nah, kamu yang nuduh-nuduh harus datangkan bukti. Kalau saya cukup mengatakan demi Allah bukan milikmu. Ya. Jadi dalam setiap ada tuduhan dan tuduhan-tuduhan, maka yang mengaku harus datangkan bukti karena dia berada di posisi yang lemah. Kenapa dia harus mendatangkan bukti? Karena dia berada di posisi yang lemah. Lemah yaitu menyelisih hukum asal. Adapun yang ini dia cukup sumpah. Kenapa? Karena dia berada di posisi yang kuat. Posisi yang kuat sehingga cukup sumpah. Jika ternyata al-mudda'i yang mau mengaku bisa mendatangkan bukti, maka selesai urusan, ya. Maka selesai urusan, tidak perlu. Ya sudah, berarti dia menang. Dia bisa bukti, nih mobil saya, ini buktinya ini saya punya bukti ya. Kecuali ternyata ini juga punya bukti, dia punya surat sama-sama mobil, ini harus diperiksa. Tapi kalau ternyata si pengaku mendatangkan bukti, maka dia boleh mengambil haknya. Ya. Timbul pertanyaan, ketika sang pengaku
tidak bisa mendatangkan bukti. Ketika sang pengaku tidak dibilang, ini mobil saya, mana buktinya? Mana surat jual belinya? Nggak ada, belum pindah nama. Nah ini kenapa kau bilang milik kamu? Ya pokoknya itu milik saya, dia tuh ngambil, pinjam nggak kembalikan lah. Mana buktinya ini milik kamu? Nggak ada buktinya. Terus gimana? Ya sudah, kamu nggak bisa ngambil ya. Kalau gitu suruh dia bersumpah, suruh orang ini bersumpah bahwa itu bukan mobil dia. Suruh dia bersumpah. Kata para ulama, apakah dia wajib bersumpah untuk mengatakan ini mobil saya, untuk membantah penuduh tersebut? Ada khilaf di kalangan para ulama ya. Jadi masalahnya jika al-mudda'i pengaku pendakwah tidak bisa mendatangkan bukti, apakah agar bebas yang tertuduh al-mudda' alaih harus bersumpah? Ada khilaf di kalangan para ulama. Khilaf. Ada yang mengatakan dia tetap harus bersumpah supaya dia bebas. Dua pendapat, ada yang mengatakan ya tetap harus bersumpah agar bebas, ya tetap harus bersumpah. Pendapat yang kedua mengatakan tidak harus. Karena tidak punya bukti, enggak usah bersumpah. Kalau gitu nanti permalukan, ada ustadz dituduh, ada pejabat dituduh, ada penguasa dituduh, ada orang baik-baik dituduh, sehingga dia harus bersumpah, saya tidak. Enggak perlu, kecuali memang yang benar pendapat ini, dia disuruh bersumpah kalau memang ada suatu hal yang mencurigakan. Ada hal yang mencurigakan, ternyata mereka berdua pernah punya muamalah, mereka pernah bareng-bareng. Kalau ada yang mencurigakan, baru yang tertuduh disuruh bersumpah agar dia bebas dari tuduhan tersebut. Dia mengatakan, demi Allah, saya tidak melakukannya. Demi Allah, ini barang saya. Dia nuduh dengan tuduhan palsu. Maka bebas. Tersebutlah di zaman Nabi SAW ada seorang namanya Ash'ath bin Qais. Ya. Dia ada masalah dengan seorang. Dia mengatakan, Kana baini wa baina rajulin khusumatun fi bi'r. Ada masalah saya dengan seorang, kita ribut tentang masalah sumur. Sumur dulu harta yang baik di kota Madinah, sumber air, apalagi ada sumur air yang jernih ya. Maka ribut, masing-masing mengatakan ini punya saya ribut. Saya ribut dengan dia. Fakhtasamna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami pun mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka saya bilang ini adalah sumur saya. Dia bilang enggak, itu sumur dia. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada kami, ya, syahidaka au yaminuhu. Kata Nabi, kau harus datangkan dua saksi bahwa situ sumur kamu. Dia bilang kepadaku, kata Nabi SAW, wahai Ash'ath bin Qais, kau harus datangkan dua saksi bahwa menunjukkan itu sumurmu. Kalau enggak, dia cukup bersumpah bahwa itu bukan sumurmu, itu sumur dia. Ya, karena dia yang dituduh, kamu menuduh itu sumur kamu, sementara sumur ada pada dia. Ya, kalau kamu bisa membuktikan kau punya dua saksi itu sumurmu, maka ambil sumurmu. Kalau enggak, dia cukup bersumpah. Maka aku berkata kepada Nabi, idzan sayahlif wala yubali. Ya Rasulullah, orang ini kalau disuruh bersumpah, dia akan sumpah, dia tidak peduli. Kata Nabi SAW, laisa laka illa dzak. Tidak ada kecuali itu aturannya. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, ya, man halafa, ya, barang siapa yang bersumpah, ya, ala halfin dengan suatu sumpah, ya, kemudian dengan sumpah tersebut dia menghalalkan harta yang tidak halal bagi dia, ya, maka dia akan masuk neraka. Ya, maknanya demikian. Dia berani bersumpah mengambil harta yang bukan milik dia, maka dia akan masuk neraka. Maka turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Wala yukallimuhumullah wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa lahum adzabun alim. Sungguhnya orang-orang yang membeli sebagian dunia dengan sumpah palsu maksudnya, maka orang-orang tersebut, orang ini tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Allah tidak akan berbicara dengan dia, Allah tidak akan memandang dia pada hari kiamat kelak, dan Allah tidak akan mensucikannya. Walahum adzabun alim, bagi dia azab yang pedih. Turunlah ayat tersebut memperingatkan. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang hukum dunia, ya cuma itu. Yang ngaku-ngaku harus punya bukti. Kalau nggak punya bukti, ya sudah. Yang dituduh tinggal bersumpah, demi Allah bukan. Itu milik saya, bukan milik dia. Selesai. Kita tidak bisa lebih daripada itu. Karena kita tidak tahu ilmu gaib. Kita tidak punya ilmu
ilmu gaib. Inilah yang perlu diperhatikan dalam proses pengadilan secara sederhana. Tentunya kalau kita masuk dalam proses pengadilan maka perkaranya sangat pelik. Baik, kita bicara tentang al-bayyinah. Apa yang dimaksud dengan al-bayyinah? Bukti. Bukti yang harus didatangkan. Ini umum, mencakup seluruh petunjuk. Ya. Umum, mencakup seluruh petunjuk. Seluruh petunjuk atau indikator, ya, indikasi, ya, dan lain-lain, ya, yang bisa mengungkap perkara, Makanya kalau kita lihat dalam Al-Quran, terkadang bukan digunakan bayyinah secara jelas. Kalau bayyinah jelas ada ini, ada anu, jelas ada bukti-bukti tertulis namanya bayyinah. Terkadang tidak sampai pada derajat bayyinah, tapi hanya qarinah. Qarinah itu indikator atau indikasi. Meskipun tidak pasti, tapi indikasi ini kuat. Indikasi ini kuat. Contoh, dalam Al-Quran Allah sebutkan dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam, beberapa indikator digunakan meskipun tidak ada kejelasan yang kuat, tetapi indikasi-indikasi tersebut menunjukkan akan terungkapnya suatu perkara. Contoh seperti ketika Nabi Yusuf alaihissalam dibawa oleh jadi Allah sebut dalam Al-Quran beberapa kisah yang di sana digunakan indikasi sebagai pengganti bayyinah, seperti ketika Allah bercerita tentang kisah kakak-kakaknya Yusuf yang kemudian bawa lari Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian dimasukkan dalam sumur, kemudian dijual menjadi seorang budak, dibeli oleh seorang bangsawan di Mesir. Kemudian kakak-kakaknya ini lapor kepada bapak mereka Nabi Yakub, bahwasanya adik kami dimakan oleh serigala, ya. Adik kami dimakan oleh serigala. Makanya kata Allah, waja'u ala qamisihi bidamin kadzib. Maka mereka membawa melumuri melumuri baju Nabi Yusuf, dibuka, dikasih darah kambing atau darah yang lain. Mereka mengatakan ini darah Nabi Yusuf karena Nabi Yusuf diterkam oleh serigala, sehingga mereka pura-pura nangis, ya. Waja'u abahum isya'a yabkun, mereka menangis. Mereka membuat drama seakan-akan Nabi Yusuf benar-benar terbunuh. Di antara bukti yang mereka bawa adalah baju yang berlumuran darah. Mereka bawa, ya ayahanda, adik kita Yusuf, anakmu telah mati dimakan serigala. Ini darahnya. Mana Yusufnya? Sudah dikubur. Tapi Nabi Yakub alaihissalam tidak tahu ilmu gaib. Dia seorang nabi, tidak tahu ilmu gaib. Tapi dia perhatikan, ya, dia melihat bahwasanya darah itu bukan darah manusia. Tentu dia tahu darah manusia dengan darah hewan. Kemudian dilihat juga pada jubahnya tersebut, jubah Yusuf tersebut tidak robek-robek. Kalau memang diterkam serigala harusnya bajunya robek-robek. Kemudian ada bekas cakar serigala, harusnya demikian. Tapi bajunya normal, tidak ada robek-robeknya, berlumuran darah. Maka dia tahu ini kedustaan. Ini bukan bukti, ini justru bukti menunjukkan kalian berbohong. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amran. Meskipun dia tidak memastikan, dia bilang kalian telah terbawa oleh hawa nafsu kalian, ya. Dia tidak menolak secara pasti, tapi indikasi bahwasanya ini adalah kedustaan karena seharusnya kalau Yusuf dibunuh oleh serigala, bajunya akan robek-robek dan darahnya mungkin berbeda. Ini buktinya bajunya baik-baik saja, tidak ada robekan-robekan, menunjukkan dia tidak diterkam serigala. Ini bajunya dicopot, dikasih darah, ya, dikasih darah. Ini contoh bahwasanya mereka mendatangkan bayyinah namun tidak cukup. Justru mereka mendatangkan bukti yang tidak cukup atas pengakuan mereka. Justru Nabi Yakub alaihissalam punya indikasi kuat menunjukkan apa yang mereka mengaku tersebut, yang mereka akui tersebut adalah kedustaan. Ya. Ini contoh Allah SWT dalam Al-Quran. Juga kisah berikutnya juga dalam kisah surat Yusuf juga alaihissalam, ketika Nabi Yusuf dituduh berzina, hendak menzinahi atau dituduh hendak menzinai Imra'atul Aziz, istri dari sang bangsawan yang dikenal oleh sebagian ahli tafsir disebut dengan Zulekha atau Zulekha, ya. Ketika Allah sebutkan, ya, wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfa ya sayyidaha ladal bab. Akhirnya Yusuf dirayu-rayu, akhirnya dia pun kabur. Ketika dia kabur,
Maka kemudian ditarik bajunya dari belakang oleh sang wanita yang sudah sangat berhasrat kepada Yusuf. Yusuf kabur, maka ditariklah dari belakang, akhirnya Yusuf bisa lolos. Ketika Yusuf lolos, tahu-tahu mereka ketemu dengan suami dari wanita tersebut di pintu. Sang wanita Zulaikha ini langsung menuduh Yusuf. Dia katakan kepada suaminya, "Ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa ayusjana aw adzabun alim." Wahai suamiku, apa balasan bagi seorang yang hendak berbuat buruk kepada istrimu? Jadi dia provokasi dan dia pandai membolak-balikan fakta. Dia bilang, apa balasan bagi seorang yang hendak berbuat buruk kepada istrimu, ingin menzinai istrimu? Illa ayusjana, tidak lain kecuali dihukum, dipenjara, atau azabun alim, atau disiksa dengan siksaan yang pedih. Cuma dua. Seakan-akan suatu perkara yang harus diterima oleh suaminya. Ketika itu Yusuf menolak. Dia dituduh sekarang. Dan wanita tersebut ngomong tidak ada bukti. Yusuf menolak. Hiya rawadatni an nafsi, dia yang merayu aku. Ya. Tapi bagaimana cara menentukan mana yang benar, mana yang salah? Akhirnya Allah mentakdirkan di situ ada salah seorang dari keluarga Zulaikha yang melihat kondisi. Dia mengatakan, kata Allah, syahida syahidun min ahliya in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqatu huwa minal kadhibin. Kalau baju Yusuf terkoyak dari depan, berarti Zulaikha yang benar, Yusuf yang berdosa. Berarti Yusuf ingin memeluk Zulaikha dan Zulaikha dorong-dorong. Ya harusnya yang terkoyak dari depan, enggak mungkin dari belakang. Ya karena namanya kalau orang ingin memperkosa seorang wanita, tentu dia dari depan, dia kemudian sang wanita kemudian mendorong-dorong, harusnya dikoyak dari sini. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabatuhu min as-sadiqin. Tapi kalau ternyata baju terkoyak dari belakang, maka perempuan ini dusta, Zulaikha dusta dan Yusuf yang benar. Ini bukan bukti nyata, tapi indikasi saja, indikasi. Apa kata Allah? Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikun. Inna kaidakunna 'azim. Tatkala dia ternyata baju Nabi Yusuf terkoyak dari belakang, dia tahu bahwasanya Yusuf yang benar, Yusuf yang dirayu, bukan Yusuf yang merayu. Ini contoh bahwasanya terkadang ketika bayinah tidak ada, ya, tidak ada kejelasan, ya, tapi ada indikasi yang kuat, maka indikasi tadi bisa digunakan sebagai pengganti bayinah, ya. Kalau pengganti bayinah jelas, kita lihat seorang nembak orang, pistolnya dipegang dia, ya jelas dia yang bunuh, itu namanya bayinah, tegas-tegas jelas. Ya, tegas-tegas jelas, ya. Ketangkap basah misalnya. Kalau tidak ada bayinah, ya, atau misalnya seorang menggunakan morfin di tes darahnya, jelas berarti dia menggunakan, ini jelas, ini bukan lagi indikasi, ini benar-benar bayinah. Indikasi adalah satu hal yang tidak sampai pada derajat bayinah, tetapi hanya qarina, tapi menunjukkan dengan kuat bahwasanya kejadiannya demikian, dan ini bisa menduduki kedudukan bayinah. Jadi mau saya perkataan dalam hadis walakin al-bayyinah 'alal mudda'i, bahwasanya bukti harus didatangkan oleh orang yang mengaku. Bukti ini bisa jadi suatu yang sangat jelas, bisa jadi suatu yang tidak sampai pada kejelasan tapi kuat menunjukkan akan hal tersebut. Contoh lagi, misalnya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an juga, ya, dua kisah Nabi Sulaiman, ya, bersama Nabi Daud alaihissalam, ya. Nabi Sulaiman sama Nabi Daud ketika tentang kisah ada dua orang wanita, kisahnya masyhur, kita sudah dengar dulu, ya, sering diceramahkan. Ya, jadi kisah seorang disebutkan dalam hadis, ya, dalam hadis, bukan dalam Al-Qur'an, dalam hadis, ya. Ketika ada seorang wanita tua dan muda, kemudian mereka bawa anak mereka. Tiba-tiba mereka meletakkan anak mereka ada kerjaan, tiba-tiba ada serigala yang makan dari anak wanita yang muda. Wanita yang tua, anaknya dimakan. Ketika anaknya dimakan, wanita tersebut pulang, dia lihat anaknya sudah dimakan serigala. Maka dia ambil anak dari wanita yang muda. Wanita yang muda pulang, dia bilang, itu anak saya. Kata wanita itu, enggak, anakmu sudah dimakan serigala. Enggak, itu anak saya. Akhirnya ribut, mereka pergi ke Nabi Daud alaihissalam, dan Nabi Daud berhukum dengan hukum asal seorang yang memegang anaknya itu anaknya. Ini wanita tua pegang anaknya, ini wanita muda ngaku-ngaku ini anak dia. Maka Nabi Daud bertanya, mana buktimu bahwasanya itu anakmu, wahai wanita yang muda? Tidak ada bukti. Tidak ada bukti. Ketika tidak ada bukti, sementara anak itu berada di pegangan yang tua, berarti hukum asal ini anak dia kan. Hukum asal kalau seorang pegang barang itu barang dia. Hukum asal demikian.
Sekarang yang mengaku adalah yang muda, ngaku bahwa itu anak dia direbut oleh wanita yang tua. Daud alaihissalam tidak tahu ilmu gaib, dia mengatakan itu anak yang tua. Akhirnya ketika mereka keluar, mereka ketemu Nabi Sulaiman alaihissalam masuk dalam permasalahan tersebut, dalam problematika tersebut, maka Nabi Sulaiman punya hukum tersendiri. Allah mengatakan fafahamnaha Sulaiman, kami jadikan Sulaiman lebih paham. Dalam hal ini Sulaiman alaihissalam lebih paham daripada Nabi Daud alaihissalam. Ya. Nabi Daud berhukum tidak salah karena secara aturan hukum itu sudah benar. Yang mengaku harus mendatangkan bukti. Ketika yang wanita muda tidak mendatangkan bukti, berarti kemenangan dipegang oleh wanita yang tua. Dia tinggal bersumpah, ini anak saya, selesai. Ini anak saya. Demi Allah ini anak saya, selesai. Kamu enggak ada bukti, ini anakmu. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam menggunakan cara tersendiri, indikasi tidak sampai pada tidak ada kejelasan bayinah, enggak ada. Tapi Nabi Sulaiman mengatakan begini aja. Daripada kalian berdua ribut, ambilkan saya pisau, saya ingin belah ini anak menjadi dua. Daripada kalian ribut, satu buat yang tua, satu buat yang muda, dibelah aja. Ya. Akhirnya wanita yang muda, kalau yang tua dibilangnya enggak apa-apa. Karena bukan anak dia. Dibelah, mati ya sama-sama, kita sama-sama sengsara, sama-sama enggak punya anak. Biasanya orang kalau sedih pengin yang lain juga sedih. Ya. Ketika hal tersebut dinyatakan oleh Nabi Sulaiman, maka wanita yang muda mengatakan enggak itu anak yang tua. Itu bukan anak saya. Jangan dibelah itu anak. Itu anak yang wanita yang tua. Wanita yang tua diam aja. Ketika itu Sulaiman paham bahwa ini anak bukan anak dari wanita yang tua. Tapi anak dari wanita yang muda. Kenapa dia tidak tega melihat anaknya dibelah? Ya. Dibelah dua ya. Ya. Kalau seandainya itu adalah anak dari wanita yang tua, tentu dia mengatakan jangan ambil setiap. Tapi ternyata yang gelisah justru wanita yang muda. Ini Nabi Sulaiman berhukum dengan indikasi. Dengan indikasi ya. Dengan indikator, bukan dengan bayinah. Kasih sayang seorang ibu kepada anak ini menunjukkan bahwasanya ini anak adalah anak dia meskipun dia tidak bisa datangkan bukti. Ya kalau zaman sekarang sih tinggal periksa DNA dan ini, tapi kita bicara zaman dahulu tidak ada seperti itu. Maka di sini lihat Nabi Sulaiman alaihissalam menggunakan indikasi untuk menetapkan bahwa itu anak adalah milik dari wanita yang muda tersebut. Contoh lagi yang dipraktikkan oleh Nabi SAW menghukum dengan indikasi. Seperti ketika dalam perang Khaybar, jadi kita tahu sebelum perang Khaybar ada namanya perang Khandaq. Dalam perang Khandaq, ketika kaum muslimin diserang oleh 10.000 pasukan, di kota Madinah masih tersisa satu kampung namanya Bani Quraidah. Bani Quraidah ya. Sebelumnya lagi sudah diusir Bani Nadir. Bani Nadir diusir sebelumnya, kemudian tinggal Bani Quraidah dan Bani Nadir bekerja sama untuk berkhianat tatkala perang Khandaq. Akhirnya Bani Quraidah dihukum oleh Nabi SAW. Sementara kemudian sebelumnya Huyai bin Akhtab hartanya dia bawa lari ketika diusir dalam kisah Al-Hasyr, yaitu kisah perang melawan Bani Nadir. Ketika itu Bani Nadir yang dipimpin oleh Huyai bin Akhtab pergi meninggalkan kota Madinah menuju ke Khaybar. Di sana dia bawa harta yang sangat banyak, emas yang sangat banyak. Ketika itu Nabi baik ini mengatakan silakan kalian pergi. Kalian pergi meninggalkan kota Madinah. Tidak dibunuh karena mereka ingin bunuh. Nabi SAW kemudian ketahuan dan akhirnya Nabi maafkan mereka, tapi dengan syarat kalian harus keluar dari kota Madinah. Mereka berkhianat. Padahal mereka sudah perjanjian damai antara kaum muslimin dengan orang Yahudi. Tapi mereka berkhianat. Akhirnya mereka ingin bunuh Nabi, ketahuan dan Nabi menyerang. Akhirnya mereka minta dimaafkan, Nabi maafkan, tapi kalian silakan pergi dari kota Madinah. Dengan syarat kalian membawa harta kalian, satu orang bawa suketan, satu onta, tidak boleh bawa senjata apapun. Berangkatlah Huyai bin Akhtab, bapaknya Sofiyah, kepimpinan Yahudi Bani Nadir. Kemudian dia pergi meninggalkan kota Madinah, pergi ke Khaybar dan dia bawa harta yang sangat banyak. Emas yang sangat berlimpah ruah. Emas yang sangat berlimpah ruah. Kemudian pada tahun 5 Hijriah, dia provokator, kemudian dia pun bergabung dengan Bani Quraidah, ya. Kemudian ingin berkhianat kepada Nabi SAW. Akhirnya mereka terbunuh, Bani Quraidah dan juga Huyai bin Akhtab terbunuh dalam perang Khandaq. Pada tahun 7 Hijriah, Rasulullah menyerang Khaybar. Sisa orang Yahudi di sana. Ada permasalahan Rasulullah serang, sampai akhirnya Rasulullah SAW menguasai, menaklukkan setelah benteng keberapa, kalau benteng ke-7 atau benteng ke-9, karena sulit sekali berperang di Khaybar. Akhirnya mereka minta perdamaian. Minta perdamaian, kata Rasulullah SAW kepada pembesar-pembesar di situ, boleh perdamaian, tapi semua harta kalian tunjukkan kepadaku.
Tidak boleh kalian bohong. Kalau kalian bohong, maka tidak ada perdamaian. Akhirnya salah seorang dari tokoh Yahudi di situ, menantunya Huyai bin Akhtab, dia mengatakan, ya Rasulullah, kita tidak punya harta. Kamu jangan bohong, enggak, kita enggak punya harta sama sekali. Kita enggak punya harta sekali, harta sudah habis. Ketika dia mengatakan harta sudah habis, Nabi tahu dia bohong. Tapi Nabi tidak bisa memastikan dia bohong, tapi Nabi menggunakan indikasi ya. Nabi menggunakan indikasi, kata Nabi SAW, al-ahdu qarib wal malu katsir. Bagaimana kau bilang hartanya Huyai bin Akhtab sudah habis, padahal dia baru saja meninggalkan kota Madinah. Harta terlalu banyak dan masa untuk menghabiskan harta tersebut terlalu sempit. Ya, artinya itu harta mungkin baru bisa habis kalau 10 tahun. Ini baru beberapa tahun atau beberapa bulan. Kau bilang harta sudah habis. Ini Nabi menggunakan apa? Nabi tidak punya bukti untuk menuduh dia dusta. Tapi Nabi punya indikasi. Indikasinya harta yang dibawa itu sangat banyak. Sementara masa antara tewasnya Huyai bin Akhtab dengan perang Khaybar sekitar 2 tahun kurang lebih. Artinya 2 tahun tersebut tidak cukup untuk menghabiskan harta tersebut. Kata dia, sudah habis ya Rasulullah. Ingat kalau kau bohong kau dibunuh. Kata dia sudah habis. Rasul bilang enggak, coba cari. Enggak mungkin karena hartanya terlalu banyak. Waktu al-ahdu qarib wal malu katsir. Harta banyak, waktu cuma senjangnya, selanya cuma sedikit. Akhirnya dicari, ada seorang wanita ngaku-ngaku, saya lihat di situ ternyata ketahuan banyak harta banyak. Akhirnya Nabi bunuh orang tersebut karena dia berdosa. Di sini maksud saya Nabi SAW menuduh tidak menggunakan bayinah tapi indikasi. Indikasi bahwasanya tidak mungkin hartanya habis dalam waktu yang singkat tersebut. Ini contoh Nabi SAW menggunakan indikasi untuk menghukum ya. Menghukum. Sama juga ada bayinah yang tidak begitu kuat namun terkadang digunakan. Seperti ketika ada seorang wanita muslimah yang dibunuh. Ada seorang lelaki Yahudi memukulkan batu di zaman Nabi SAW, memukulkan batu kepala wanita Yahudi tersebut kepada seorang wanita muslimah. Akhirnya wanita muslimah tadi terus meninggal dunia. Sebelum dia meninggal dunia, napasnya terakhir, ada kaum muslimin yang datang, dia tanya, siapa yang bunuh kamu? Dia sudah enggak bisa ngomong. Itu perempuan sudah meninggal dunia. Tapi lelaki ini bertanya, dia sebut nama-nama orang Yahudi. Si fulan kah? Dia enggak jawab. Si fulan kah? Dia enggak jawab. Si fulan kah? Ketika sebut nama seorang, dia nganggukkan kepala. Ini bukan bayinah yang kuat ya. Kita tuh harus ya, tapi ini sudah qarina indikasi yang sangat kuat meskipun tidak sampai pada derajat bayinah. Tapi akhirnya diamalkan oleh Nabi SAW. Akhirnya dicarilah orang tersebut yang orang tadi mengatakan iya. Akhirnya dia mengaku dan akhirnya dibunuh sebagaimana dia membunuh wanita muslimah tadi ya. Ini contoh juga di zaman Nabi SAW. Baik, demikian juga kalau kita baca para akhbarul qudhat, yaitu para hakim-hakim kaum muslimin, mereka juga terkadang tidak menemukan bayinah, terkadang mereka menggunakan indikator-indikator yang kuat. Ya, kalau ada bayinah selesai urusan. Ada buktinya, ada ini, ada tanda tangannya, ada misalnya sekarang ada CCTV-nya, selesai urusan. Ini bayinah jelas sekali, kamu kesini, kamu ngambil barang, ini fotomu, ini videomu, jelas. Ya. Tapi kalau tidak ada, terkadang seorang berhukum dengan menggunakan indikasi. Tapi indikasi tersebut harus kuat dan seorang harus memiliki firasat yang kuat ya. Contoh seperti disebutkan dalam suatu kisah, ada seorang qadhi ya. Didatangi oleh 2 orang. Salah satu mengatakan, wahai qadhi, wahai hakim, ini orang saya titip uang sama dia. Terus saya sekarang minta kembali. Dia bilang saya tidak titip uang sama dia. Dia menolak, dia mengaku bahwasanya tidak ada uang dititipkan sama dia. Terus kata sang qadhi kepada orang yang tertuduh, kamu dititip uang sama dia? Kata dia, enggak, ini saya enggak kenal orang ini. Orang ini ngaku-ngaku saya titip uang sama saya enggak kenal dia. Kata sang itu, enggak, kita ketemu kok waktu itu di sini, saya tidak ingat. Kau tidak titip uang sama saya sama sekali. Qadhi mengatakan, wahai kali engkau yang nuduh bahwasanya dia telah membawa lari uangmu, ada enggak buktimu? Adakah bayinah? Bukti ada atau tidak? Kata dia, enggak ada. Nah, kalau enggak ada terus gimana? Kamu dititipin uang enggak? Demi Allah enggak. Dia bersumpah, demi Allah saya tidak titip uang. Nah, seharusnya dalam kondisi demikian yang dimenangkan adalah yang tertuduh, ya. Yang tertuduh. Sama seperti tadi seorang sahabat Ash'ath bin Qais, dia berkata, ya Rasulullah, dia ngambil sumur saya. Kata Rasulullah, Allah kabayinah, kau punya bukti atau tidak? Kata dia, enggak ada. Kata Rasulullah, syahidaka uyaminu, kau harus datangkan 2 saksi bahwa itu sumurmu, kalau tidak dia cukup bersumpah. Kata sahabat, ya Rasulullah, idzan yahlif wala yubali. Kalau itu dia akan sumpah, dia tidak peduli. Orang ini enggak takut kepada Allah, dia asal sumpah saja. Kata Rasulullah, laisa laka illa dzak. Tidak ada cara lain kecuali ini. Terus pakai cara apa? Tapi ingat,
Siapa yang bersumpah dengan nama Allah untuk mengambil hak orang lain, dia akan masuk neraka. Dia akan masuk neraka. Tadi sudah disebutkan ayat yang turun mengancam akan hal ini. Ya, tapi demikianlah, tidak ada indikasi. Maka sang qadhi, sang hakim berkata, kau punya bukti? Kata saya enggak punya bukti. Kau yang tertuduh, apakah kau mengambil hartanya? Enggak, dia enggak pernah titip uang sama saya. Demi Allah dia enggak pernah titip uang sama saya. Tapi sang qadhi ini cerdas. Dia bilang, duduk sebentar, duduk, kalian berdua duduk. Terus dia bilang, kamu taruh uang, titip uang sama dia di mana? Di sana, Pak Hakim, saya di sana di satu tempatnya begini. Kamu tahu? Saya enggak tahu. Enggak, itu dia, saya enggak kenal dia kok. Ya udah. Ya sudah, kamu ke sana. Kamu coba, kamu bilang kamu taruh ketemu sama dia di sebuah pohon. Iya, benar. Ya, sudah, kamu coba ke sana. Kamu gali itu buah pohon, siapa tahu kamu simpan situ, mungkin kamu lupa. Enggak, qadhi, saya enggak lupa. Enggak, kamu pergi aja. Pergi aja ke sana. Mungkin kamu lupa. Ini dia enggak kenal kamu kok. Akhirnya yang menuduh tadi jalan, dia berangkat pergi menuju, dan tempatnya jauh. Wah, jauh. Akhirnya qadhi biarkan yang tertuduh duduk situ, dia ngobrol-ngobrol sana ngalor ngidul sana kemari. Setelah agak lama, tahu-tahu sang qadhi bertanya sama orang ini, kawanmu tadi sudah sampai belum? Orang ini tanpa sadar dia mengatakan, belum qadhi, tempatnya masih jauh. Kamu tadi bilang, ketahuan akhir ini contoh. Jadi, dia menggunakan firasat cara, ya kamu tadi bilang, kamu tidak kenal dia. Kamu tidak pernah ketemu dia. Sekarang kamu tahu tempatnya ternyata masih jauh. Berarti kamu ini akhirnya ketahuan ya. Akhirnya apa? Ketahuan ya. Ini antara trik-trik sebagian hakim dalam menghadapi permasalahan. Ketika misalnya tidak ada bukti yang tegas yang menunjukkan akan permasalahan tersebut. Ya. Demikian juga saya pernah membaca Syekh Atiyah Salim rahimahullahu taala, muridnya Syekh Muhammad Al-Amin Shinqiti. Dia adalah hakim di kota Madinah. Hakim di kota Madinah. Dia bercerita tentang suatu kasus, yaitu ada 4 orang intinya menuduh kawannya membawa lari uang mereka. Yang dituduh mengatakan saya tidak kenal mereka. Ada bukti bahwasanya kami telah menitipkan uang pada si fulan. Intinya masalah keuangan. Kami menitipkan uang kepada si fulan dengan jumlah sekian-sekian, ada nomor KTP-nya, nomor iqamahnya. Nomor iqamahnya, ada namanya. Namanya misalnya Joni atau siapa gitu. Tanda tangan semua segalanya. Nah, akhirnya mereka bilang, ya hakim, kami ini Joni kami hadirkan. Kami titipkan uang dan dia tidak mau kembalikan. Ini bukti tanda tangan dia, ada nama dia Joni. Hakim bilang, kamu Joni? Oh, saya bukan Joni. Nama saya Yahya misalnya. Nama saya Yahya. Loh, kamu Yahya? Ya, ini itu bukan. Saya enggak kenal mereka. Ini siapa? Joni ini siapa? Saya enggak kenal. Mana KTP-mu? Dia keluarkan. KTP-nya Yahya. Repot ya. Repot itu gimana? Teman-temannya bilang, enggak, ini Joni. Hakim dia ini memang dia namanya beda dengan di KTP, beda ya. Tapi dia yang tanda tangan tulisannya sama, itu tanda tangan semua. Enggak, saya enggak kenal mereka. Nama saya Yahya, ini KTP saya. Bingung ya. Sang hakim itu Syekh Atiyah Salim rahimahullahu taala, dia cerita, zahirnya orang ini benar sudah, ini jelas gimana KTP-nya. Kalau saya sebagai hakim saya biarkan ya sudah. Ini 3 orang ini bohong, enggak ada buktinya. Ini orang punya KTP, masa dia bohong? Ini KTP yang jelas, KTP ini dibuat dengan akte kelahiran dan macam-macamnya ya. Yang 3 bilang enggak, Syekh itu dia bohong, memang nama kita di antara kita beda dengan nama KTP beda. Intinya saya enggak kenal mereka Syekh. Ini 3 orang saya tidak kenal. Akhirnya apa yang dilakukan Syekh? Sudahlah, akhirnya diberhentikan permasalahan. Mereka ngobrol. Akhirnya Syekh tiba-tiba bertanya, ini orang kadang-kadang ketika ditanya dengan tiba-tiba dia lepas kontrol. Maka Syekh tanya, ini waktu akad di mana? Di Madinah atau di Riyadh? Kata dia di Riyadh. Dia mengaku di Riyadh. Nah, itu ya, ente bohong ente. Ternyata ini akad beneran ya. Ternyata engkau benar-benar berakad dengan mereka. Buktinya kau ngaku di Riyadh. Harusnya dia bilang, saya enggak tahu menau di Riyadh. Dia enggak ngerti sih harusnya. Tapi karena ditanya dengan tiba-tiba, maka akhirnya dia ngaku. Saya juga pernah dengar cerita dari guru saya, ada seorang hakim juga. Jadi kadang mereka menggunakan indikasi. Kalau bayinah enggak ada, tidak mengapa menggunakan indikasi sebagai pengganti bayinah. Seperti pernah terjadi kasus pembunuhan. Tertuduh ada 20 orang atau banyak orang tertuduh. Pokoknya semua yang didatangkan 20 orang.
Maka semua tidak ada yang mengaku, tidak ada yang ini. Pokoknya akhirnya sang hakim menggunakan cara, dia suruh bawa pergi 20 orang ini. Bawa pergi 20 orang, naik bis, pergi ke mana? Mungkin berkilo-kilo, suruh pergi jauh. 20 orang, saya lupa berapa jumlahnya, tapi guru saya cerita, intinya taruhlah 20 orang. 20 orang tertuduh tersebut ketika naik bis, yang paling semangat, satu orang paling semangat. Paling semangat naik bis. Yang lain santai-santai aja, yang satu paling semangat di luar. Seakan-akan lepas dari tuduhan, dia pun pergi. Setelah beberapa jam, balik lagi bis tersebut untuk pergi ke pengadilan. Ketika pergi, dan Syekh mengikuti, ketika datang ke pengadilan, yang lain semua segera ke pengadilan, yang satu ini paling lambat ya. Kayaknya dia yang bermasalah, dia yang paling lambat. Turun paling terakhir, tadi kalau pergi dia paling cepat, kalau balik ke pengadilan dia paling lambat. Sehingga Syekh ada firasat, kayaknya ini orang ini. Kayaknya orang ini yang melakukan kriminal ya. Akhirnya dikumpulkan lagi. Intinya kemudian dikumpulkan, Syekh sibuk dengan banyak urusan permasalahan yang lain. Tiba-tiba dia kasih pertanyaan dadakan kepada orang yang dia tuduh tadi ya. Intinya saya lupa pertanyaannya apa, intinya dia jawab ya. Itu misalnya dia tanya itu yang terbunuh itu kulit hitam atau putih misalnya. Enggak sih, dia agak putih, itu langsung ketahuan. Misalnya saya lupa pertanyaannya apa, tapi intinya dikasih pertanyaan dadakan sehingga dia agak lalai, akhirnya dia menjawab, sehingga akhirnya ketahuan orang itulah yang membunuh. Ini intinya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang merupakan pokok dalam bahasan masalah qada ya. Oleh karenanya tidak semua orang boleh mengaku-ngaku ya. Orang ngaku-ngaku harus punya bukti. Kalau enggak punya bukti, semua orang bisa mengaku ya. Semua orang bisa mengaku ya. Adapun kalau sebenarnya mengatakan kalau ada luqatah barang jatuh atau barang hilang, ada barang hilang kemudian kita beri pengumuman ada barang hilang, siapa yang merasa punya barang hilang segera datang. Ada orang datang, dia bilang itu barang saya. Mana buktinya? Saya enggak punya bukti, tapi saya tahu sifat-sifatnya. Sifatnya begini-begini. Nah, kalau dia tahu sifat-sifatnya kasih. Tidak perlu bukti, kenapa? Karena barang ini enggak ada orang lain yang ngaku. Kalau ada 2-3 orang ngaku, itu baru perlu bukti untuk bisa kita berikan. Kalau enggak ada yang ngaku, cuma dia saja yang ngaku, maka cukup dengan sifat-sifat, maka boleh kita kasih, meskipun tidak sampai pada derajat bayyinah. Jadi intinya pengakuan butuh dengan bukti. Betapa banyak orang ngaku-ngaku tidak ada bukti. Ya, contoh orang-orang Yahudi Nasara mengaku kekasih Allah. Ya waqalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Berkata orang Yahudi Nasrani, kami adalah kekasih-kekasih Allah. Mana buktinya? Enggak ada. Justru bukti menunjukkan sebaliknya. Allah bantah dalam surat Al-Maidah, "Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum." Kalau kalian kekasih-kekasih Allah, harusnya kalian tidak diadab oleh Allah. Buktinya nenek moyang kalian ada yang diadab, ada yang berubah jadi monyet, ada yang berubah jadi babi. Berarti kalian bukan kekasih Allah. Bal antum basyarun mimman khalaq. Kalian sama seperti yang lainnya. Siapa bertakwa, maka dikasih oleh Allah. Siapa tidak bertakwa, dihukum oleh Allah. Kalau kalian adalah suku, bangsa yang pasti dicintai oleh Allah, harusnya nenek moyang kalian tidak dirubah menjadi babi dan monyet. Ternyata nenek moyang kalian ada yang dirubah menjadi babi dan monyet. Demikian juga turun ayat namanya ayatul imtihan yang minta bukti. Ayatul imtihan itu dalam surat Ali Imran. Ada orang-orang ngaku-ngaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perlu bukti. Kalau enggak ada bukti kita enggak terima pengakuan tersebut ya. Apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya, kalau kalian mengaku-ngaku benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ittiba, ikutlah kepadaku. Ya, bukti bahwasanya seorang cinta kepada Allah, dia mengikuti Nabi SAW. Percuma mengaku saya cinta sama Allah tapi enggak jalankan sunnah Nabi. Percuma mengaku cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah tapi semua larangan Nabi dia langgar. Semua larangan Nabi dia kerjakan, ya. Enggak bisa, ya. Allah turunkan ayat namanya ayatul imtihan, kata Ibnu Katsir, ayatul imtihan, ayat ujian. Untuk membuktikan, menuntut bukti orang-orang yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah kalian yang mengaku cinta kepada Allah. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, wahai Muhammad katakanlah kepada mereka, kalau kalian benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Mana ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak ada ittiba, tidak mengenal sunnah Nabi, omong kosong kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang penyair berkata, kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tukirruhum bidzaka. Semua orang mengaku kekasihnya Laila, pacarnya Laila, tapi Laila tidak kenal mereka semua. Mana buktinya Anda kekasihnya Laila ya? Mana buktinya bahwasanya Anda adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita juga sekarang betapa banyak orang mengaku kami ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah artinya apa? Pengikut sunnah Nabi. Mana buktinya Anda pengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam?
Sebagian orang ngaku pengikut sunnah Nabi SAW, tapi yang dikerjakan tidak ada sunnah. Karena yang bid'ah semua, karangan sendiri, bukan karya Nabi, bukan ajaran Nabi SAW, karya sendiri. Lah gimana ahlu sunnah, tapi tidak ada sunnah yang dikerjakan. Justru yang dipegang, dijadikan barometer permusuhan, dijadikan barometer keimanan perkara-perkara yang bukan diajarkan oleh Nabi SAW. Lah gimana mengatakan ahlu sunnah sementara akidah dibangun bukan di atas dalil, pakai pemikiran, ibadah juga tradisi, bukan dalil, repot kalau begitu. Ahlussunnah harus ada pembuktian. Nama harus ada buktinya. Kalau nggak ada bukti, ya kita bilang hanya sekedar pengakuan. Pengakuan tidak bisa kita terima karena Nabi mengatakan kalau semua orang diberikan luyu'tun nasu bidakwahum, kalau setiap pengakuan kita akui, ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum, maka akan banyak orang ngaku-ngaku, walakin al-bayyinah 'alal mudda'i, tapi yang ngaku-ngaku harus datangkan bukti. Demikian saja, alhamdulillah kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf para dokter sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.